Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 2 ayat terlebih dahulu. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Belum. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan keempat. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Katakan sangat penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Dikatakan seperti ini, yang sangat penting telah kusampaikan. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Surat ini ditulis oleh Paulus gitu ya. Paulus ini orang yang sangat terpelajar. Dia mengenal Yesus Kristus di dalam perjalanannya dengan caranya yang ajaib gitu ya. Dan ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus ini, dia mengatakan seperti ini. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jumat Agung bukan hanya untuk didengar, tapi juga harus kita alami. Karena ini yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Paulus sangat jelas beritakan bahwa yang terpenting sudah disampaikan dan sudah diterima, yaitu kematian Kristus. Kematian Kristus itu penting loh buat kita Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, maka sia-sia hidup kita. Karena kita gak akan pernah sampai kepada Bapa hanya dengan sebuah kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Makanya message ini begitu penting, ditulis oleh Paulus, yang sangat penting. Artinya kematian Kristus itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kematian Kristus itu harus kita terima. Bukan hanya sekedar kita setiap tahun datang di Jumat Agung, kita merayakan, kita celebrate, kita beribadah Jumat Agung. No. Tapi kematian Kristus itu harus sungguh-sungguh kita terima. Gak cukup kita cuma mendengar. Hal terpenting di dalam kekristenan adalah karya salib sampai kepada kebangkitan Tuhan nanti. Karena dari karya salib ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah juru selamat terbesar di dalam kehidupan kita. Dia adalah the great savior. Dia juru selamat agung di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sayang sekali jika kekristenan kita gak bisa melihat hal itu. Karena Paulus pun melihat hal itu. Dia orang terpelajar tapi dia juga pernah jatuh di dalam kegelapan. Ketika dia mengalami Yesus gitu ya secara pribadi, makanya dia bisa berkata, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Dia bilang bahwa yang sangat penting sudah tak beritakan, yaitu kematian Kristus itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kematian Kristus itu sudah aku terima. Makanya pagi hari ini kita datang, kita juga harus menerima hal yang sama seperti apa yang Paulus terima. Kita perlu kenal Yesus Kristus, kita mau belajar dari beberapa peristiwa menjelang karya salib. Supaya kita tahu, kenapa sih Tuhan Yesus disebut the great savior. Yang pertama, Markus 15 ayat ke-31. Kenapa Yesus disebut the great savior atau penyelamat agung, juru selamat agung, juru selamat terbesar. Markus 15 ayat ke-31, firman Tuhan katakan seperti ini. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau kita lihat dari beberapa ayat pembanding dari Injil yang lain gitu ya, kita akan melihat bahwa ketika Yesus disalib, Yesus itu dikelilingi banyak orang. Ada orang yang sekedar menonton Yesus disalib. Ada yang sekedar orang itu adalah prajurit-prajurit yang menangkap Yesus. Ada juga orang-orang pemimpin-pemimpin, imam-imam dan ahli Farisi.
orang-orang Farisi. Mereka berkumpul di depan. Kalau di ayat di Injil Markus 15 kita melihat bahwa bagaimana imam-imam kepala bersama ahli Taurat itu olo-olo dia. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri enggak ia selamatkan. Di Injil lain, para penonton juga berkata, turunlah hai engkau dari salib kalau engkau itu anak Allah. Di satu sisi prajurit juga berkata seperti ini. Kalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Kamu bilangnya raja orang Yahudi. Masa kamu gak bisa selamatkan dirimu sendiri? Pemimpin-pemimpin orang lain bisa engkau selamatkan. Tetapi kenapa dirimu gak bisa diselamatkan? Janganlah coba selamatkan orang lain kalau dirimu gak bisa diselamatkan. Gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dari sini kita bisa melihat orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. The Great Savior. Kenapa ia disebut The Great Savior? Pertama, karena ia bisa menyelamatkan dirinya tapi ia lebih memilih menyelamatkan Anda. Yesus bisa menyelamatkan dirinya, Yesus itu maha kuasa. Dia bisa lakukan perkara yang besar, dia bisa lakukan perkara yang ajaib. Tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Tuhan karena dia memilih untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Dia lebih memilih menyelamatkan kita. Bisa bayangkan ketika Yesus disalib dia dikerumuni banyak orang, semua berkata, turun dari salib, selamatkan dirimu. Di satu sisi lagi orang berkata, katanya raja orang Yahudi, coba selamatkan dirimu. Katanya engkau Mesias, coba selamatkan dirimu. Ketika kita dikelilingi orang-orang yang mencuru, turun, selamatkan dirimu. Bisa bayangkan gak apa yang terjadi di dalam hati Tuhan Yesus? Pertentangan apa? Kalau kita nih di posisi itu, kita berada di posisi itu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Semua orang, ini sebagai contoh. Semua orang di sekeliling kita, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti berani, ayo kamu pasti bisa. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan menunjukkan kebisaan kita, betul gak? Halo? Kita akan menunjukkan dengan sangat pede gitu ya, dengan sangat berani. Aku pasti bisa, aku ini bisa, gak percaya, ini aku buktikan. Yesus juga manusia. Yesus itu juga ketika dengar kanan kiri depan belakang semua berkata, ayo katanya kamu raja. Selamatkan dirimu. Ia pun sebagai manusia punya keinginan untuk membuktikan diri. Punya kemampuan. Tapi ia gak lakukan itu. Ia lebih memilih menyelamatkan kita. Karena apa? Karena ia mengasihi kita. Apakah karena Yesus gak mampu melakukannya? Oh, mampu. Bahkan di Matius 26 ayat ke-53 firman Tuhan katakan seperti ini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ini perkataan Yesus. Ketika murid-muridnya mau bela, ketika dia mau ditangkap. Gak usah bela. Apa kamu sangka aku gak bisa ngomong sama Bapak? Bapak kirim 12 lebih pasukan malaikat. Habislah semua. Loh Yesus maha punya kemampuan. Tapi Yesus gak lakukan itu. Kenapa ia disebut the great savior? Karena ia bisa menyelamatkan dirinya. Karena ia bisa menunjukkan kebesaran kuasanya. Tetapi dia lebih memilih menyelamatkan kita. Tahu gak? Bisa tangkap sesuatu Bapak Saudara? Bahwa kalau hati Yesus aja dia bisa selamatkan diri. Tapi lebih memilih menyelamatkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Maka saya berdoa tidak satu orang pun di tempat ini yang merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Aku merasa Tuhan gak sayang sama aku. Lihat firman ini. Dia bisa selamatkan dirinya tapi gak mau selamatkan dirinya. Tuhan kita gak egois. Maka kita juga gak boleh jadi orang yang egois. Ia bisa lakukan hal besar untuk buktikan kalau ia Tuhan. Dia bisa lakukan. Bahkan saya masih ingat tahun lalu, Jumat Agung tahun lalu saya sempat bahas begini. Tuhan itu kalau sudah ketika disalib dihina, kalau Tuhan mau, dia suruh malaikat tampar gitu. Oh kamu ini tes gitu, hilang sudah. Dia punya kuasa. Untuk buktikan bahwa dia Tuhan. Orang-orang bilang, buktikan. Dia punya kuasa untuk buktikan. Tapi Yesus lebih pilih lakukan hal mulia. Agar kita selamat daripada sekedar membuktikan kebesaran kuasanya. Dia mau menyelamatkan kita. Dia peduli loh dengan kita.
Lalu hal kedua, Lukas 23. Kenapa ia disebut the great savior? Lukas 23 ayat ke-34. Yesus berkata, katakan Yesus berkata. Artinya ini perkataan Yesus sendiri. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di hadapan para pendengki, di hadapan para penyiksa, pemfitnah, penganiaya, penipu, pencuri, bahkan orang yang mencoba membunuh dirinya, Yesus berkata ampuni mereka. Bisa bayangkan? Di hadapan orang-orang yang mencemooh dia, Yesus berkata ampuni mereka. Pernah nggak kita berpikir di dalam hati kita, kenapa sih Tuhan begitu kuat menghadapi para orang-orang yang mencemooh dia, yang menghina, memfitnah, yang berusaha untuk membunuh dia, menjatuhkan dia. Kenapa Tuhan begitu kuat? Kenapa Tuhan itu begitu bisa menahan diri, menguasai diri dari kemarahan ketika ia dihina? Loh ya Tuhan loh. Tapi dia juga manusia. Yang namanya manusia kalau dihina terus-menerus, bisa marah juga. Iya kan? Kita orang sabar, ini manusia nih. Sabar, tapi digarai terus. Diganggu terus. Walaupun kita orang baik-baik, kalau terus menerus, ya darah mudanya naik juga lah. Bisa naik pitam juga. Ya itu manusia, itu gambaran manusia. Yesus 100% manusia. Apa sih yang membuat Yesus begitu kuat ketika ia disalib, di hadapan banyak orang dicemooh, dihina apa? Ini kalimat kedua yang membuat Yesus itu kuat. Dikatakan seperti, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Ini loh yang membuat Yesus itu dikenal sebagai Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Karena apa? Karena kata-kata kedua ini mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ampuni mereka. Yesus hanya melihat orang-orang gerombolan penjahat yang ada di depannya sebagai korban yang gak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka gak ngerti apa yang mereka perbuat. Orang-orang itu dianggap sebagai domba yang tanpa gembala. Gak tahu, gak ada yang ngajarin, gak ada yang kasih direction. Makanya gak bisa disalahkan karena mereka juga korban. Dari sini kita bisa melihat kenapa ia disebut sebagai the great savior. Karena di hatinya kita selalu jadi anak dan domba kepunyaannya. Ketika kita jatuh, dia bilang sama Bapak ampuni mereka. Ampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Wow, di hatinya kita selalu jadi anak loh. Di hatinya kita selalu jadi domba. Karena di dalam segala keadaan dia selalu melihat kita ini milik kepunyaannya sendiri. Ketika anaknya hilang, anak tersesat, apa yang dilakukan Bapak itu berharap dia kembali. Bukan perumpamaan anak yang hilang seperti itu. Anak bungsu menghabiskan semua warisan, dia hambur-hamburkan, dia berbuat dosa, dia jatuh. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia sadar aku harus kembali kepada Bapa jadi orang upahan. Tapi Bapa itu menunggu dia kembali. Itu loh Bapa. Kalau kita hari ini hanya jadi jemaat yang hanya datang ibadah Jumat Agung, Paskah dan Natal. Tahu gak Bapa rindu engkau kembali. Bapa rindu engkau kembali. Karena apa? Karena kita anaknya. Gak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya loh. Gak ada. Semua orang tua pengen deket anaknya. Nah ketika anak jatuh di dalam dosa, apakah anaknya ditendang, dibuang? No. Tuhan gak pernah lakukan itu. Kotorannya lah yang dibuang. Dan di hadapan Tuhan kita selalu dianggapnya dombanya, domba kepunyaannya. Domba kepunyaannya ketika dombanya hilang satu, apa yang dilakukan? Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang satu. Jangan kira ketika engkau pergi Tuhan gak cari hidupmu. Dia punya 101 yang hilang. Tinggal yang 99, dia cari yang satu. Mungkin hari ini kita yang satu itu. Kayak Tuhan kejar terus. Kenapa? Karena Tuhan gak mau dombanya satu itu hilang. Tuhan mau utuh. Dia tinggalkan yang 99, cari yang satu. Ketika ketemu digendongnya, dibawanya pulang, dia bersorak-sorai, bersuka cita. Wow. Dia peduli akan hidup kita. Dia care akan hidup kita.
Di hadapan orang-orang yang jelas jahat dan berdosa, Yesus katakan ampuni mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita gak pernah sendirian. Kalau hari ini engkau datang, Tuhan udah lama aku gak datang ke gereja. Udah lama aku terhilang dari hadapan Tuhan. Tuhan sudah cari dirimu udah lama, saudara. Udah lama sekali. Karena di hatinya kita akan selalu jadi anak. Jadi jangan takut ya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa, jangan takut, engkau tetap anak. Karena jelas secara logika manusia, orang yang lebih jahat dari kita, orang yang menyalibkan Tuhan. Tuhan pun masih bisa berkata, ampuni mereka ya Bapa. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Apalagi kita hari ini. Halo, amin. Engkau dikasihi. Yang setuju kasih kemuliaan dong buat Allah kita. Haleluya. Yang ketiga. Lukas 23 ayat ke-42-43. Kita mau belajar kenapa ya disebut the great savior. Dari peristiwa-peristiwa menjelang penyalipan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu ia berkata, ini penjahat yang berkata. Penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus. Sebelah kanan atau kiri. Yesus, ingatlah akan aku. Katakan ingat akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Dan kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat, Yesus disamakan dengan seorang penjahat yang layak disalib. Penjahat layak disalib. Kalau Yesus disamakan gitu ya dengan penjahat yang disalib, itu artinya Yesus direndahkan. Karena Yesus Tuhan. Tetapi penjahat tersebut disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya disandingkan dengan Tuhan Yesus. Sederajat dengan Tuhan Yesus. Artinya hidup penjahat tersebut itu ditinggikan. Dimuliakan. Siapa penjahat ini? Orang rendahan. Orang yang kotor. Selama hidup gak melakukan kebaikan mungkin. Orang yang jatuh di dalam dosa. Tapi lihat, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan, kalau engkau ada di sana, di surga, ingat aku ya. Ingat aku, seorang penjahat berkata seperti itu. Penjahat rendahan minta Tuhan ingat dia nanti. Dan Tuhan bukan hanya ingat. Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan gak cuma ingat nama kita, tapi Tuhan juga sediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan sediakan juga. Mengapa ia disebut the great savior? Dari penjahat ini kita bisa tahu bahwa karena Tuhan kita, Allah kita tidak pernah pandang rupa kita. Sekotor apapun kita, kita pun juga layak dipulihkan oleh Dia. Sekotor apapun, sehancur apa hidupmu. Ini penjahat. Kita belum lihat buah pertobatannya nyata. Tapi dia cuma datang kepada Tuhan tepat di waktu sebelum dia dipanggil Tuhan. Sebelum dia mati. Dia datang kepada Tuhan. Ingat aku ya Tuhan. Aku gak cuma ingat kamu. Tapi hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Wow. Kalau hari ini kita merasa bahwa aku ini gak layak Tuhan. Penjahat ini lebih gak layak loh. Penjahat ini lebih lagi, dia penjahat. Aku kotor Tuhan, aku ini hancur, dosaku banyak. So what? Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan gak pernah lihat rupa kita.
Tuhan aku ini orang nggak punya loh. Terus memangnya kenapa? Dia nggak pernah pandang rupa kita. Siapapun engkau nggak pernah melihat latar belakangmu, kekayaanmu, kemampuanmu, fisik, kepandaianmu. Kematiannya diberikan kepada semua orang. Jadi jangan pernah kita merasa, oh itu kan orang benar, itu pasti dijawab doanya. No. Dia nggak pernah pandang rupa kita. Artinya pemulihan disediakan bagi semua orang, kita semua. Siapa yang butuh dipulihkan hari ini? Engkau layak terima pemulihan itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan yang keempat. Jadi jangan ada satu orang pun merasa ditinggalkan atau enggak layak. Karena kelemahannya. Kita semua dilayakkan, kita semua dipulihkan. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan kata seperti ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Katakan sudah selesai. Sekali lagi katakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai ini begitu powerful loh Bapak Saudara. Tanpa kita sadari. Sebagai manusia, sebagai pemimpin, Yesus punya perasaan mau menyerah. Namanya manusia, itu manusiawi, mau menyerah, give up, udah gak sanggup. Kalau dia gak mau menyerah nih ya, dia mungkin secara spirit aku gak akan menyerah. Tapi secara fisik kemampuan gak kuat, Yesus jatuh pikul salib 3 kali. Kalau gak dibantu oleh Simon, Yesus gak akan sampai ke Golgota. Pengennya ngangkat sampai Golgota, sampai Kalvari. Tapi apa daya tenaganya gak ada, gak sampai. Makanya ada Simon yang bantu pikul salib Yesus. Apakah ada perasaan untuk menyerah? Sebagai manusia saya percaya ada. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Betul kan firman Tuhan katakan seperti itu. Anda pernah mau give up gak? Yang pernah mau give up, angkat tangannya. Semua mau give up. Artinya Tuhan diciptakan serupa. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Tuhan pun sebagai manusia juga pernah give up. Juga pernah mau menyerah. Di Taman Getsemani ia doa. Tuhan, Bapa, kalau boleh lawan cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau bisa lalu aja, gak kuat, gak sanggup. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Satu kali lihat pemimpin murid-murid yang dia gembalakan 12 murid itu. Diajari A, gak ngerti. Diajari B, gak ngerti. Sampai suatu kali Tuhan berkata, hei sampai berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu. Yesus pun mau menyerah sama murid-muridnya. Makanya kalau pemimpin jangan nyerah sama murid-muridnya ya. Ada orang diomongin gak bisa-bisa. Tapi juga jangan bilang seperti Yesus lah ya. Sampai berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu. Mereka akan jawab, salibkan dia. Yesus pun juga mau give up, nyerah. Kenapa Petrus? Hai iblis, kamu mengalami rencana Tuhan. Sebagai manusia, sebagai pemimpin. Iya maunya menyerah juga sometimes. Apakah saya sebagai pemimpin juga pernah mau menyerah? Sometimes. Itu alami. Yesus berhak punya perasaan kecewa. Kenapa? Karena dia sudah muridkan Yudas, sudah kasih kepercayaan Yudas, mengkhianati. Dia sudah kasih kepercayaan Petrus, diajak kemana-mana sama Petrus. Dia menyangkal. Dia berhak punya perasaan kecewa sebagai manusia. Ketika disiksa, dihina, disalib, dituduh yang enggak. Sebagai manusia, ia bisa menyerah. Coba ya, kalau kita dituduh terus, apa yang terjadi dalamnya? Ya wes karepmu, ya kan? Kamu gini kok, kamu gini. Kita mau membela diri, nggak bisa. Ya wes terserah. Terserah, pasti gitu. Kata terserah, itu menyerah.
Sebagai manusia, Yesus pun juga sama. Disalib. Kalau kamu Tuhan, turun dari salibmu, bebaskan dirimu. Yesus mau kasih pembelaan apa? Ya udah gitu. Tapi ia berkata, sudah selesai. It's finished. It's done. Selesai. Mengapa ia disebut the great Savior? Karena ia di dalam segala perkara tidak pernah menyerah. Termasuk di dalam hidupmu. Tuhan gak pernah menyerah di dalam kehidupan kita. Dia gak pernah menyerah atas hidupmu. Dia berjuang untuk hidupmu. Salib yang berat dia pikul. Dia bertahan untuk murid-muridnya. Dia bertahan untuk anak-anaknya. Dia bertahan untuk domba-domba pengembalaannya. Dia gak pernah menyerah untuk kita. Karena dia gak pernah menyerah. Jangan kita menyerah. Jangan engkau menyerah dengan keadaanmu. Jangan engkau menyerah dengan situasi, dengan persoalan yang hari ini datang di dalam hidupmu. Karena sampai hari ini Tuhan tidak pernah menyerah untuk engkau. Tuhan gak pernah menyerah. Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Roh Kudus gak pernah menyerah untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, untuk pernikahanmu, untuk ministrimu, untuk apa yang engkau doakan. Tuhan gak pernah menyerah. Kalau hari ini kita merasa bahwa aku sudah berada di ujung tanduk, sudah ada di bawah, sudah tinggal diinjak hancur. Ayo bangkit. Ayo berdiri, ayo berjalan lagi. Kenapa? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Ketika saya mulai berpikir, aduh aku gak sanggup ini, Tuhan orang ini. Tuhan bilang, aku tidak pernah menyerah atas hidupmu. Kamu pun jangan pernah menyerah. Tuhan aku gak sanggup, ingat. It's done. Aku menyelesaikan. Aku gak menyerah. Sekalipun aku punya alasan untuk menyerah, tapi aku gak pernah menyerah. Sekalipun aku punya alasan untuk menyerah sama murid-muridku yang tegar tengkuk, yang gak bisa apa-apa, tapi aku tidak pernah menyerah. Ajarin terus, arahkan terus. Dia gak pernah menyerah. Kalau hari ini kita berada di dalam posisi di bawah, ayo jangan menyerah. Jangan menyerah ya dengan setiap persoalan yang ada. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Yang setuju, kasih kemuliaan buat Allah kita. Ayo bangkit. Berdiri, ayo kita berjalan lagi. Pak, saya baru saja ke gereja ya ini. Selamanya gak pernah ke gereja, baru Jumat Agung. Jangan menyerah, ayo kita ke gereja lagi. Ayo kita terus datang kepada Tuhan. Sekalipun kau merasa aku ini compang-camping, datang kepada Tuhan. Dia adalah the great Savior. Dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi dia lebih memilih menyelamatkanmu. Dia adalah the great Savior. Dia gak egois. Dia gak egois. Dia gak pernah menyerah untuk kita. Dia gak pernah memandang rupa kita. Dan di hatinya selalu kita jadi anak. Selalu kita jadi domba. Jadi ketika engkau jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Kita sedang dinantikan Tuhan. Tuhan mau kita pulang. Halo, amin. Tuhan mau kita kembali lagi. The great Savior. Dan saya percaya siang hari ini, ketika sama seperti Paulus, bukan hanya diberitakan, tapi aku terima. Ketika engkau menerima karya salib juga, mengenal Tuhan sebagai the great Savior di dalam hidup kita, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Setuju? Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.